Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam Metro hari ini. Pemirsa, Jakarta rawan tenggelam, terutama wilayah Jakarta Utara yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah ketinggian permukaan air laut. Ancaman ini semakin bertambah dengan menurunnya muka air tanah setiap tahunnya. Jakarta terancam tenggelam. Kalimat ini mungkin tak berlebihan. Setidaknya berkaca pada pengalaman banjir besar yang pernah melanda ibu kota pada beberapa tahun silam. Sebagian besar wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, tampak terendam banjir. Sebagian wilayah Jakarta Utara memang telah mengalami perubahan wajah yang sangat drastis. Wilayah Kelapa Gading dan Sunter misalnya, dahulu daerah ini merupakan daerah resapan air. Namun posisinya yang strategis menjadikan daerah ini dengan segera menjadi daerah ekonomi dan bisnis. Berbagai gedung pusat perbelanjaan, pertokoan, dan apartemen mendominasi wajah kawasan ini dalam beberapa tahun kemudian. Akibatnya daerah ini pun menjadi langganan banjir. Ancaman tenggelam di Jakarta tak hanya diakibatkan banjir. Menurut para peneliti geoteknologi LIPI di Bandung, sepanjang pesisir pantai utara Jakarta memiliki kerentanan yang cukup tinggi untuk terjadinya amblas jika terjadi getaran. Kondisi tanah di Jakarta memungkinkan terjadinya amblas karena strukturnya yang berpasir. Tingginya pengeboran air tanah di Jakarta juga menyebabkan penurunan muka air tanah setiap tahun sedikitnya 5 cm. Penurunan muka air tanah di Jakarta telah terjadi setidaknya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan Mangga 2, Jakarta Utara. Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu tadi gambaran bagaimana Jakarta yang begitu rawan. Ya, Pak, kalau itu apakah memang konsekuensi logis itu? Jadi kalau banjir setinggi dada di wilayah sebenarnya adalah daerah resapan air kemudian jadi pusat kota begitu ya? Kalau kita lihat tadi yang banjir setinggi dada itu sebenarnya itu sudah campur aduk lah ya. Kalau dia di pinggir pantai itu mungkin juga ada air pasang unsur rob. Kalau dia di pinggir sungai mungkin luapan sungai dan seterusnya. Tapi yang penting saya katakan tadi bahwa land subsidence di Jakarta itu penyebabnya 3. Jadi kalau kita ingin menghindari land subsidence atau meminimalkan, kita harus lihat penyebabnya. Ya, penyebabnya itu pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, tadi dari segi kebijakan, implementasi dan segala macam. Kemudian dari segi pembebanan bangunan. Tadi kita lihat Kelapa Gading yang dulunya daerah resapan tiba-tiba mall dan segala macam. Bukan hanya beban, mereka kan semua perlu air tanah itu, pasti ngambil air tanah. Jadi ada beban bangunan yang semakin berat di situ, kemudian ditambah lagi penyerapan air tanahnya di situ. Kalau iya, karena implikasinya begitu ada apartemen, ada hotel, ada mall, pasti mereka perlu air tanah, perlu air lah. Dari mana ngambilnya? Yang paling gampang, paling murah, kalau pengusaha ambil dari air tanah. Selama penelitian pernah nggak melihat memang ada hotel-hotel yang mengambil air tanah? Atau apartemen yang mengambil air tanah? Kita tidak punya data langsungnya, tapi kita punya beberapa titik pengamatan di sekitar hotel-hotel besar atau apartemen atau Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara dan segala macam yang memang kelihatan sekali besar penurunan tanahnya. Jadi sebenarnya hasil penurunan tanah kita kemudian kita informasikan ke Pemda DKI. Dan alhamdulillah mereka sudah beberapa mengambil tindakan ya. Misalnya di Jakarta Barat ada beberapa pabrik tertentu saya tidak sebutkan itu dipindahkan karena penggunaan air tanah berlebihan.